Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat yang pertama dulu share screen saya tentang yang sudah saya buat, jadi Anda tidak bingung nantinya. Nah, ini filenya juga sudah saya kirim di WAG atau di portal atau di Moodle. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Jika kita sudah masukkan, ini neraca saldo nantinya, belum ada jurnal. Nah, kenapa seperti ini debit kreditnya tidak ada di sini, digabung, sehingga kalau yang minus adalah kredit, kalau yang plus adalah, atau yang positif seperti ini adalah debit. Nah, itu caranya di sini. Nah, awalnya yang harus Anda pahami di sini nanti relationship-nya seperti ini. Nah, relationship yang ini kita buat tabelnya satu persatu, di mana nanti tabel yang pertama itu adalah ini. Oke, tabel perkiraan. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel bukti transaksi. Nah, seperti ini. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel jurnal. Ini dia. Kemudian tabel 4, tabel bantu ya. Nah, ini untuk tabel bantu. Nah, kemudian selesai itu kita buat form sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita buat query, yaitu query neraca saldo, dan kita buat laporan neraca saldo. Nah, jadi hasilnya tadi sudah Anda lihat, seperti ini laporan kelompok aktiva, perkiraan, dan segala macamnya. Ini laporan neraca saldo. Oke ya. Nah, untuk modulnya saya sudah kirim juga. Modulnya dalam bentuk file PDF. Nah, Anda membuatnya harus mengikuti instruksi ini yang benar nanti. Kalau enggak, dia akan salah nanti dalam penginputan dan dalam penerapan soal. Ya, ada. Ya, silakan nanti Anda lihat. Ya, saya akan melihat ini juga untuk pembangunan ini. Oke, sudah dua hal. Lalu yang ketiga share saya soal yang akan saya masukkan sebagai contoh. Nah, ini contoh saya. Nanti masing-masing Anda harus mencari soal neraca saldo per Anda masing-masing. Ya, jadi makanya itu tugas Anda, jawabannya akan berbeda-beda. Oke, bisa dipahami ya. Itu tiga hal. Kita mulai dengan pembangunan awalnya. Saya masuk kembali ke Microsoft Access yang harus ada di komputer Anda. Membangunnya seperti ini, new, blank database. Nah, simpan di folder Anda. Itu folder Anda di mana sama dengan yang pelajaran sebelumnya. Kalau saya harus cari dulu, ya posisi Anda di 5S3, di folder 39 ini. Lalu saya buat ini namanya K9, kuliah 9. Bebas nama itu. Create. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau sudah ini, maka pembangunan tabelnya seperti ini. Kita klik kanan dulu, lalu klik kiri design view. Nah, buat nama tabel yang pertama perkiraan. Nah, boleh pakai tabel 1 perkiraan, tapi ini aja cukup. Nah, isi dari file name-nya apa? Nah, ini dia nomor perkiraan, saya singkat. Lihat di panduan nanti, ini saya singkat ya, boleh disingkat, boleh. Data tipenya teks, nih teks, ya, sudah. Lalu lebarnya berapa? 5, ini sudah ada ketentuan. Ya, required-nya, cari required-nya mana ya, required ini, jadikan yes. Oke, lalu indeksnya mana? Mana indeks? Ini indeks yes, no, duplikat. Ini sudah otomatis karena sudah ada primary key. Ya, nah itu dia. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, nama perkiraan. Ya, oke, ini teks juga, lebarnya ini 30 kita ambil. Nah, kemudian ini required-nya kita buat yes. Nah, tuh. Oke, berarti untuk yang pertama ini sudah selesai. Ya, ini tidak ada di modul, saya tambah aksesorisnya. Ini aksesoris saja ya. Pakai combo, lalu tampilkan nanti untuk memudahkan mencari data yang sudah kita isi. Save kembali. Oke. Nah, kalau Anda ragu, ini boleh di-close. Kalau Anda ragu, dibiarin juga tidak masalah. Oke, saya lanjut. Tabel yang kedua, create, tabel design. Tabel yang kedua itu tabel bukti transaksi. Lihat di panduannya nanti ya. Nah, nomor bukti. Saya singkat no bukti.
Nah, data tipenya auto number, jadi di sini auto number. Nah, ini sudah long integer. Nah, dibiarkan saja. Lalu ini beri primary key. Sudah diberi primary key, indeksnya yes no duplicate. Nah, otomatis ya. Nah, berarti ini sudah selesai untuk nomor bukti. Kita lanjut untuk tanggal. Nah, untuk tanggal lihat jenisnya. Ini text date time ganti. Formatnya ambil yang medium date. Ya, sesuai dengan aturan yang sudah ada. Lalu pada default value, ini diketikkan date buka kurung tutup kurung. Tujuannya supaya sama dengan sistem komputer. Ya. Nah, kemudian required-nya di-yes-kan supaya dia bisa teratur nantinya. Oke, untuk tanggal sudah. Lanjut untuk keterangan. Keterangan teks ini 30 aja kita buat size-nya. Nah, kemudian selesai untuk tabel 3, kita simpan. Nah, namanya adalah tabel bukti transaksi. Ya. Oke, selesai. Ya. Nah, sudah. Tabel yang berikut, tabel jurnal, tabel desain. Nah, tabel jurnal lihat lagi keterangannya. Nah, dia terhubung dengan nomor bukti. Tadinya adalah auto number harus sama, nah, karena tadi sudah kita pakai. Lalu indeksnya tidak pakai primary key. Nah, itu tolong diingat, itu tidak pakai primary key. Indeksnya no, sudah oke. Berarti kita lanjut untuk yang D garis miring K, debit kredit maksudnya. Data tipe teks, lalu size-nya 1, kemudian required-nya yes. Nah, ini dia yes-kan. Sudah di yes-kan, lalu indeksnya yes, duplikat oke. Nah, yes, duplikat oke, karena dia akan berulang-ulang. Sorry, sebentar. Yes, duplikat oke. Masih terhalang. Yes, duplikat oke. Ya. Nah, oke. Nah, lalu nanti kita aksesoriskan lagi. Debit kredit sudah, kemudian nomor perkiraan. Nah, ini terhubung dengan tabel 1. Ini teks 5. Nah, ini aturannya yes di sini. Kemudian indeksnya duplikat, ini dulu. Arahkan ke sini, ambil combo box untuk mencari data yang terhubung dengan ini nanti. Ambil di perkiraan. Nah, itu yang perlu Anda ingat, arahkan seperti itu. Nah, selesai. Required-nya sudah yes ya. Oke, kita lanjut. Lalu untuk jumlah lagi. Jumlah teks, ini ganti teks ini menjadi currency. Sudah currency, lalu required-nya yes. Required yes. Oke, selesai. Kita simpan dengan nama tabel jurnal. Oke, dia menanya apakah diberi primary key. Untuk yang ini tidak. Tolong dipahami, ini jawabannya tidak, no. Ya. Nah, sudah 3 tabel. Tabel yang keempat yaitu tabel bantu. Ini hanya sifatnya bantu. Tabel bantu isinya D garis miring K, teks 1 tadi. Ini pakai primary key. Ya. Kemudian required-nya yes. Nah, kemudian indeksnya. Nah, ini otomatis nih. Kalau kita kasih primary key, dia yes, no duplicate. Yes, no duplicate ya. Nah, kemudian required no. Sorry, saya ulangi. Ini required-nya no ya, karena dia no. Terus ya, sudah. Nah, kemudian nilai di number, jenisnya number, long integer,
ganti dengan integer. Nah, kemudian formatnya general number. Nah, seperti itu. Nah, required-nya yes. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kebetulan huruf K kecil. Nah, boleh besar kecil, tidak masalah. Kita simpan tabel bantu. Nah, kita okekan. Nah, sebenarnya tabelnya sudah siap, tetapi kita supaya ada kemudahan, maka di sini saya tambah aksesorisnya pakai combo box. Kemudian cari di sini nama tabelnya adalah tabel bantu. Save kembali. Kemudian di tabel jurnal tadi kita ada debit kredit juga. Kita tambah aksesoris. Nah, ini lookup, pilih combo, kemudian cari nama tabel bantunya. Karena dia di debit kredit. Ya. Nah, tadi nomor perkiraan juga seperti itu, sudah ada. Nah, yang nomor bukti sama jumlah tidak. Oke, semua tabel sudah oke. Ini kita close. Kenapa kita close? Nah, karena kita membuat relasi, harus kita close semuanya. Jadi kalau ceritanya, kalau orang mau kawin, pintu kamar harus tutup. Nah, begitu juga ini karena kita mau relasi atau mengawinkan tabel-tabel, maka tabel-tabel ini harus terclose. Nah, tahapan selanjutnya kita akan membuat relationship. Nah, database tool, relationship. Nah, tampil ini sorot semuanya, add, close. Nah, sudah seperti itu. Bagaimana mengawinkannya? Ini gampang saja. Ini boleh di-setel, boleh tidak, tergantung Anda nantinya. Nah, ini jurnal berada di tengah, perkiraan berada di sini. Ini tabel bantu sifatnya. Nah, ini boleh di-setel ya, seperti saya, boleh tidak. Kalau Anda tidak mau ya tidak apa-apa, tidak ada kerugiannya. Nah, sekarang kita kawinkan satu persatu. Yang pertama nomor perkiraan dengan nomor perkiraan ini. Nah, edit relationship, pastikan one to many, lalu kita ijab kabulkan, kemudian kita create. Nah, seperti itu nampak hubungan relasinya. Kemudian nomor bukti dengan nomor bukti seperti ini, ya. Pastikan one to many, ijab kabul, sahkan seperti ini. Kemudian debit kredit dengan debit kredit, nah, pastikan one to many, ijab kabul, dan disahkan. Nah, itu penting kalau enggak ada relasi di antar tabel nanti. Kita save, nah kita close. Jadi harus seperti itu. Nah, sudah selesai membuat relasi, kita buat formnya lagi. Lihat di panduan ya. Nah, untuk buat form input yang pertama ini mudah. Jadi Anda perhatikan, klik ini, create, split form. Nah, ini mudah sekali. Kecilkan, cari aksesorisnya mana yang suka Anda, ya. Sudah, simpan, namanya juga bebas, tapi yang mudah Anda ingat. Input data perkiraan. Nah, itu. Oke, sudah kita close. Nah, baru bisa kita inputkan. Jadi kalau data close, tidak bisa dia. Ya, harus seperti itu. Ini saya close dulu. Kemudian input jurnal lagi. Create. Nah, beda caranya ya. Kalau tadi split form, kalau ini enggak. Form wizard. Nah, tabel yang diambil yang pertama adalah tabel bukti transaksi ini. Pindahin semua. Kembali ke tabel jurnal. Nah, yang diambil pertama itu debit dan kredit. Sudah selesai. Kembali ke tabel 1 dulu, tabel 1 perkiraan. Yang diambil nomor perkiraan, nomor tidak, karena sudah ada. Nah, selesai di situ. Kembali ke sini, ke tabel jurnal. Nomor bukti tidak ditarik, yang ditarik hanya jumlah nilai nominalnya. Nah, begitu. Sekarang kita next. Nah, ini biarkan aja seperti ini. Kita next. Ini tabular ambil. Ya, ini next. Nah, pilihan ini tergantung Anda mau yang mana, silakan nanti. Ya, next. Ini namanya boleh diganti, boleh tidak. Jadi bagusnya input data jurnal transaksi. Oke, selesai. Nah, ini kita setel sedikit supaya layarnya supaya lebih bagus. Ini mengganggu. Debit kreditnya terlalu besar, di setel.
Nomor perkiraan setel sedikit. Nah, ini nomor ini kecil ya, 5 digit cuman. Nama perkiraan sedikit lagi di setel, jumlahnya juga terlalu besar. Oke, kita simpan. Nah, sudah diedit ya. Oke, kita close. Nah, baru bisa kita gunakan input data transaksi jurnalnya. Nah, tunggu nanti saya demokan. Nah, pekerjaan kita sudah 3 tahap. Tahap yang berikut apa lagi? Membuat query neraca saldo. Create, query design. Nah, seperti ini. Syarat, add, close. Yang diambil di tabel yang 4 ini nomor perkiraan dulu. Nama perkiraan di tabel perkiraan. Double klik kiri aja ya. Atau kalau Anda pandai, klik kiri tahan boleh. Nah, kemudian ini contoh. Ini tabel yang ini tidak terbawa, yang adanya tabel ini. Nah, ini ditarik. Nah, oke. Nah, pada posisi seperti ini, baca nanti modul, di sini Anda harus klik total ini. Berada di sini dulu, klik total ini. Sudah keluar group by, di ujung group by ada tanda ini, kita klik ini, pilih sum. Ya, nah itu yang harus Anda pahami. Kemudian setelah dipilih sum, nah lihat apa-apanya lagi berada di baris jumlah di field ini, klik kanan, klik kiri build, nah klik bintang ini artinya kali, klik tabel ini ya, double klik, ya, tabel yang 4 kelihatan, tabel mana yang kita pilih, tabel bantu, double klik tabel bantu, sudah itu mana yang kita pilih, yang kita pilih adalah nilai, nah, tidak bisa satu kali double klik, nah seperti itu. Oke kan, nah kalau kita run, ini sudah keluar tapi ini variabelnya SPR, nanti bingung, maka kita ganti. Nah menggantinya gimana? Klik kanan, SQL View. Nah ini SPR-nya ganti menjadi saldo. Nah sudah save, ini kita buat query neraca saldo. Neraca saldo. Oke, kita save, run, udah data kosong, belum kita input. Berikut, setelah selesai ini kita close. Nah, boleh tidak di close tapi supaya aman, close saja dulu. Nah, apalagi yang mau kita buat? Create report wizard. Mana report wizard? Ini. Nah, cari query. Mana query-nya tadi? Nih, query neraca saldo. Kemudian tinggal pindahin semua. Next. Nah, ini dibiarkan aja, kita next. Ini tabular sudah. Ini tetap Patroid, enggak apa-apa. Next. Ini boleh dipilih mana yang suka Anda, ya. Terserah Anda nantinya. Itu kan warna dan aksesoris. Next. Ini buat laporan neraca saldo. Finish. Nah, selesai. Tapi ada lagi yang harus kita tambah. Nah, mau ganti tampilan nanti juga bisa. Nah, ini ada yang kita tambah dulu ya, design view. Nah, ini saldo ini nanti kita total. Nah, diperhatikan totalnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tambah dengan rumus ini. Di mana? Di posisi ini. Ya, kita tarik sedikit. Nah, ini kita klik, letakkan posisinya di sini. Nah, ini kalimatnya dibuat selisih debit kredit. Nah, ini onboard ini rumusnya apa? Sama dengan sum, buka kurung peta, ingat kurung-kurung itu seperti itu ya. Variabelnya saldo tadi, balas lagi dengan kurung yang kita buka dan tutup seperti ini. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, nanti dilihat seperti itu hasilnya. Ini juga sengaja saya ketikkan. Oke, siap. Close. Kita jalankan. Hasilnya harus 0 dulu. Ya, hasilnya harus 0 dulu ya. Nah, karena data belum ada.
Oke, kita input. Nah, menginputnya gimana? Lihat soal saya sudah ada juga. Ini testingnya yang pertama. Berarti pembuatan database akuntansinya sudah. Maka inputan pertama menggunakan input form data perkiraan. Nah, masukannya seperti ini. Lihat dari soal ya, 11 interkas. Nah, saldonya belum kita isi. Kemudian 112 piutang usaha. Nah, seperti itu. Kemudian 113 perlengkapan. 121 peralatan. 211 utang usaha. 311 modal. 312 prive. 411 pendapatan. 511 beban gaji. 512 beban sewa. 513 beban iklan. 514 beban listrik. Oke, selesai. Ini kita close. Kita lihat hasilnya di tabel. Nah, ini sudah, ya. Itu sudah masuk di tabel semuanya. Nah, apa yang belum masuk lagi? Memasukkan neraca saldonya gimana? Nah, masuknya di jurnal. Input data jurnal. Nah, seperti ini. Nah, untuk tanggal, ini tanggal 31 Desember ya. Berarti tanggal ini belum, berarti tanggal 31 Oktober aja kita ganti. November juga belum, di 31 ini. Nah, keterangan neraca saldo. Nah, itu aja buat. Oke, kita masukkan di sini. Sorry, ada yang lupa. Saya belum ngisi tadi. Sebentar ya, ini kembali dulu sebentar. Ini saya save dulu. Tabel bantu 4 harus kita isi ini. Isiannya terbatas cuma ini. Oh, sorry. D nilai 1, K nilai -1. Nah, cukup itu isinya, tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Ini saya close. Baru bisa input jurnal tadi. Nah, kita ambil debit untuk kas tadi. Nah, ini berapa nilai kas? 14100. Oke, lalu debit lagi sesuaikan neraca saldo yang ada. 12, ini nilainya 850. Oke, lanjut lagi debit kredit 13, ini 625. Sorry. Oke. Terus 121 debit dulu, 121 peralatan nilainya 7 juta. Oke. Utang usaha 211. Kalau untuk utang di kredit. Nah, 21 utang usaha 22 50. Ya, 2.225. Oke. Kemudian modal 311, berarti kredit lagi. 311. Ini modal 7.100.000. Oke, lanjut. Untuk prive 312. Prive di
debit. Nah, privé 200.000. Oke. Kemudian pendapatan jasa kredit 411. 1.500.000. Oke, lalu beban semuanya di debit. Nah, berarti pilih debit 511, beban gaji 500.000, debit lagi 512, 150.000, debit lagi 513, beban iklan 50.000, debit lagi 14, 40.000. Kelebihan 01, kurangin aja. Oke, nah selesai. Berarti ini kita close. Nah, di mana kita lihat hasilnya yang balance seperti ini, kita membuatnya tadi di query neraca saldo seperti ini. Tidak kelihatan dia. Nah, tetapi kita bisa melihat hasilnya balance itu kalau nilainya 0. Kita close ini, lanjut laporan neraca saldo. Nah, ini 0. Oke, sudah selesai demo saya dengan pembangunan database dan contoh soal. Anda harus mengulang seperti saya dengan kasus Anda masing-masing. Halo, selamat pagi semuanya. Bisa melihat dan mengikuti presentasi saya dengan cermat. Kalau lupa, tinggal tunggu link YouTube saya. Cukup? Buka kamera semuanya. Ada yang ulun mandi, ada yang tutup kepala ulun, ada yang ulun cuci muka. Ada yang masih dalam selimut. Buka kamera semuanya. Yang hadir 30, Anda 38. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan ya? Soalnya yang ini lagi, Pak, atau yang baru? Cari soal Anda masing-masing supaya jawaban Anda tidak sama. Cari masing-masingnya nanti. Paham? Paham, Pak. Ya, berarti Atau diganti angkanya boleh nggak, Pak? jangan. Nanti copy paste sehingga nomor perkiraannya juga Anda harus mencari sendiri nanti. Pak, yang nomor perkiraan itu Cari di buku lebih. akuntansi. Boleh berapa digit? 2 digit boleh. Mau 4 digit boleh. Maksimal 5 digit. Oke, ada pertanyaan lain? Halo, ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Oke, nah kalau enggak, nanti jam 10 Anda kerjain. Ya, absen di jam 10. Absen pagi ini di Bitly, pakai Bitly kan masih ada kan? Jawaban Anda dikirim ke portal SIM Unida ACID dengan file zip. Kalau besar dia nanti kirimkan dalam alamat Google Drive-nya. Ada pertanyaan lain, enggak? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ending supaya saya bisa kirim mereka link YouTube-nya.